Sahabat dan saudaraku, mari menggunakan waktu mempelajari firman Tuhan hari ini. Minggu 15 Juni, judulnya Daniel 2 dan pendekatan historis terhadap nubuatan. Mari kita mulai dengan doa singkat yang didasarkan dari 1 Yohanes 4 ayat 18. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Amin. Salah satu nubuatan yang paling berkuasa dalam seluruh kitab suci adalah Daniel 2. Ditulis lebih dari 500 tahun sebelum Kristus. Sang Nabi menetapkan sejarah dunia, mulai dari zamannya di Babel, dan kemudian melalui media Persia, Yunani, Roma, dan perpecahan Roma menjadi bangsa-bangsa Eropa modern seperti yang ada hari ini. Faktanya, berbicara tentang negara-negara Eropa ini, Daniel 2 ayat 43 mengatakan bahwa mereka akan bercampur oleh perkawinan, tetapi tidak akan merupakan satu kesatuan. Seperti besi tidak dapat bercampur dengan tanah liat. Nubuatan ini telah digenapi dengan luar biasa. Artinya, terlepas dari segala macam perkawinan campur antara orang-orang, mulai dari pangeran hingga orang-orang biasa, di negara-negara ini, mereka tetap terbagi. Misalnya, kerajaan Inggris disebut Windsor House, nama Inggris yang bagus. Namun nama itu merupakan perkembangan yang relatif baru di tahun 1917. Sebelumnya, keluarga itu disebut Saxe-Coburg-Gotha, nama yang sangat khas Jerman. Karena banyak bangsawan Inggris melalui percampuran dengan keturunan manusia adalah saudara sedarah dengan orang Jerman. Namun ikatan darah itu tidak cukup untuk menjauhkan mereka dari perang. Jadi, selama Perang Dunia Pertama, karena mau memisahkan diri dari musuh yang mereka benci, mereka mengubah nama menjadi Windsor House. Dalam Daniel 2 ayat 31-45 dikisahkan mimpi Nebukadnezar dan bagaimana Daniel menafsirkannya. Nubuatan apokaliptik dalam Daniel semuanya mengikuti landasan yang ditetapkan dalam Daniel 2. Artinya, sisa dari nubuatan-nubuatan ini seperti Daniel 2 mengikuti urutan kerajaan dunia satu demi satu sampai Tuhan mendirikan kerajaannya yang kekal. Daniel 2 ayat 44, juga Daniel 7 ayat 13 dan 14. Dengan kata lain, nubuatan-nubuatan itu melalui sejarah dalam urutan kerajaan yang tak terputus, dimulai pada zaman kuno dan berakhir di masa depan, bahkan hingga zaman kita. Ini adalah pendekatan historis untuk menafsirkan nubuatan, dan itulah yang dituntut oleh ayat-ayat tersebut. Penggunaan pendekatan historis ini sangat penting untuk memahami peristiwa-peristiwa akhir zaman, terutama seperti yang digambarkan dalam Kitab Wahyu. Daniel 2 membuktikan kepada kita bahwa Tuhan tidak hanya mengetahui masa depan, tetapi pada akhirnya Tuhan yang bertanggung jawab atasnya. Mengakhiri pelajaran hari ini, mari kembali ke ayat inti 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Sahabat juga perlu melengkapi waktu untuk bersekutu dengan Tuhan setiap hari. Dengan bacaan Alkitab sedunia, percayalah kepada nabi-nabinya yang melanjutkan dari Keluaran pasal 10. Tuhan memberkati kita semua.